Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Indah Nurhayati, NIM 321910070, kelas B pagi, program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris IKIP PGRI Pontianak. Oke, di video kali ini saya akan mereview video dari channel YouTube Angga Andinata yang berjudulkan Milenial Mau Jadi Entrepreneur, video motivasi wirausaha muda. Durasi video yang akan saya review kali ini yaitu 10 menit 18 detik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan hasil review saya dari channel Angga Andinata. Menurut yang sudah saya tonton dari channel YouTube tersebut, saya mendapatkan atau melihat di sini dijelaskan bahwa ada 7 pertanyaan yang penting dan sanggupkah untuk seorang entrepreneur untuk menjadi seorang entrepreneur. Dan di sini kita bisa lihat 7 pertanyaan yang harus kita hadapi ketika kita ingin menjadi seorang entrepreneur. Yang pertama, apakah kamu siap kerja keras? Seorang entrepreneur di sini kerja 10 kali lipat lebih keras dan lebih lama. Entrepreneur itu orang yang pertama kali datang dan orang yang terakhir pulang. Jika diibaratkan kerja di kantor, itulah kita, orang yang pertama kali datang dan kita juga orang pertama kali pulang. Berdasarkan penelitian di Amerika, dijabarkan juga di video review kali ini, entrepreneur itu orang yang bekerja 63% lebih lama dibandingkan orang biasa. Untuk pertanyaan kedua, siapkah kerja tanpa dibayar? Di sini hasil review saya, awal merintis bisnis, entrepreneur bekerja siang dan malam tanpa dibayar. Jadi pengusaha itu diartikan satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebebasan finansial dan waktu. Di video sebelumnya juga dijelaskan, bukan hanya untuk menuju kekayaan, entrepreneur itu atau pengusaha itu akan jatuh berkali-kali untuk mencapai kesuksesan. Dan pertanyaan ketiga, apakah siap belajar menghadapi penolakan? Di video sebelumnya menjelaskan bahwa semua orang sukses pasti pernah ditolak dan pernah putus asa. Orang yang tidak pernah ditolak justru orang yang tidak pernah bekerja. Artinya penolakan itu biasa. Jadi, penolakan adalah salah satu bagian yang membuktikan bahwa semua orang sukses pernah mengalami penolakan sebelum ia jatuh berkali-kali, sebelum ia mendirikan perusahaannya yang ditolak berkali-kali. Itu yang dapat saya simpulkan, itu yang hasil dari saya mereview video tersebut. Yang keempat, apakah kamu siap menghadapi malu dan kegagalan? Di sini dijelaskan ya bahwa orang sukses tidak ada yang langsung berhasil. Dan di video tersebut juga menjelaskan menurut penelitian di Amerika, entrepreneur sukses ternyata pernah gagal sebanyak 6-7 kali hingga akhirnya berhasil. Ketika gagal pun, entrepreneur adanya kerugian finansial disertai hinaan dan cemoohan. Gagal di sini jadi proses seorang entrepreneur menaiki tangga keberhasilan. Jadi ketika gagal, kita sebagai pengusaha atau entrepreneur yang ingin menjadi sukses, itu hinaan atau cemoohan yang tertuju pada kita itu menjadi tangga keberhasilan. Dan menurut penelitian kembali dijabarkan 80% startup gagal pada 5 tahun pertama. Jadi pemula yang biasa disebut startup akan gagal pada 5 tahun pertama. Untuk pertanyaan kelima, di sini dijabarkan, apa kamu siap atas pengkhianatan? Setiap entrepreneur yang sukses di sini dijelaskan akan mengalami pengkhianatan. Dari pengalaman ini bisa diambil bahwa tidak semua orang yang baik
sama kita punya motif yang mulus. Misalnya kita mempunyai karyawan tapi dia tidak jujur, dia curang dalam melakukan pekerjaannya. Dari pengalaman ini juga kita bisa belajar karakter dari seseorang, dari karyawan kita tersebut. Yang keenam, siap belajar lagi dan mulai dari nol. Pada intinya, di sini kalau kita mau menjadi wirausaha, kita harus kembali ke kelas nol dan mulai belajar hal-hal baru. Karena nilai rapot yang sudah didapatkan tidak ada hubungannya dengan keberhasilan menurut video penjelasan sebelumnya yang saya review, terutama untuk memutuskan sebagai entrepreneur. Jadi hubungan antara pendidikan dan untuk menjadi seorang entrepreneur itu berbeda. Jadi menjadi seorang entrepreneur di sini dijelaskan bahwa di dalam pendidikan kita tidak menempuh bagaimana cara kita menjadi pengusaha, tapi kita sendiri yang mencoba, gagal, mencoba lagi, dan akhirnya kita berhasil. Itu yang dapat saya simpulkan. Untuk pertanyaan ketujuh, siapkah menghadapi berbagai masalah yang datang dengan tiba-tiba? Di sini, menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur berarti menjadi problem solver atau pemecah masalah. Memecahkan masalah dengan sebuah ide yang berguna untuk orang lain. Dan kita akan dibayar jika berhasil memecahkan masalah itu. Jadi kita mencoba mencari masalah yang ada di kalangan masyarakat. Kita pikirkan, ini masalah yang ada di masyarakat. Bagaimana cara kita mengatasi sehingga itu bisa menjadi penghasilan untuk kita sendiri. Itu yang dapat saya ambil dari video penjelasan sebelumnya. Wirausaha adalah satu-satunya pintu yang dapat membawa kamu ke semua impianmu. Dan pasti ada harga yang harus dibayar dan gak dibayar dengan murah. Ketika kita sudah memecahkan masalah atau problem solver yang ada di masyarakat, kita akan diapresiasi karena kita sudah memecahkan masalah itu. Kita akan dibayar dengan harga yang tidak murah karena kita sudah memecahkan masalah tersebut di kalangan masyarakat. Jadi wirausaha bukan untuk pecundang, bukan untuk orang yang gak mau bayar harga, bukan untuk orang yang hanya punya mimpi tapi gak mau berusaha. Wirausaha bukan untuk orang yang gak mau belajar dan merasa udah pintar. Ini hasil review video yang pertama. Sekian dari saya. Terima kasih.